Man yadhak akhiran yadhak katsiran. Siapa yang tertawa paling belakang, itulah yang akan tertawanya lama sekali dan gak akan berhenti ketawa. Ya, mohon maaf, jikalau ada pertandingan sepak bola, misalnya antara Real Madrid sama Barcelona, misalnya penggemar Barcelona di babak pertama sudah menang 2-0. Ketawa luar biasa ketawanya. Tapi di babak kedua ternyata kemudian misalnya Real Madrid memenangkan pertandingan, skornya menjadi 3-2. Ini ketawanya nggak akan pernah berhenti. Ya, nggak akan berhenti ketawanya, seterusnya ketawa, dan pada akhirnya nanti akan mengolok pendukung Barcelona. Dan itulah yang akan terjadi nanti di akhirat, jamaah rahimakumullah. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa ruku dan sujud di Masjid Hubbul Waton, masjid kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pada malam Jumat yang mulia ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi. Hadis ini adalah hadis sahih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikhnya. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan Abu Dawud. Hadis ini juga ditulis oleh Al-Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah la yu'adzabu fil akhirah adzabuha fid dunya al fitan waz zalazil wal qatl. Umatku, kata Nabi, adalah umat yang dirahmati, umat yang disayangi. Allah tidak akan mengazabnya nanti di akhirat. Azab bisa jadi akan diberikan di atas dunia, kata Nabi, berupa al-fitan, fitnah-fitnah yang terjadi kepada umat Islam, wazzalazil,
gempa-gempa yang terjadi di negeri-negeri Islam, wal qatl, pembunuhan yang mungkin juga terjadi di tengah-tengah umat Islam. Hadis ini sekali lagi jamaah rahimakumullah adalah hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihnya. Kita akan mencoba mengkaji hadis ini berkaitan dengan apa yang terjadi dalam 3 hari ini yang terjadi di salah satu negara Islam di belahan Eropa, yaitu di negeri Turki. Jamaah rahimakumullah. Namun sebelum kita membahas hadis ini, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh seorang pakar ahli geologi, di mana disebutkan bahwa Turki adalah wilayah yang rawan gempa bumi karena terletak di persimpangan 3 lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Di antaranya lempeng Anatolia, Arab, dan Afrika. Sehingga karena terletak dalam persimpangan 3 lempeng anatonik ini, secara ilmu geologi, secara ilmu duniawi, wajar kemudian sering terjadi gempa bumi di wilayah Turki. Sebagaimana jamaah rahimakumullah, Indonesia juga sering terjadi gempa bumi. Bahkan kita di Lombok pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,0 yang sangat dahsyat. Kenapa gempa bumi itu terjadi? Secara ilmu geologi, karena memang kita Indonesia terletak dalam wilayah yang disebut dengan Ring of Fire, wilayah yang berapi, sehingga kemudian sering terjadi berbagai bentuk bencana, terutama sekali gempa bumi yang terjadi di wilayah negara kita. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita kaitkan dengan hadis yang tadi saya bacakan, di mana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku, maksudnya umat Islam, itu adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzabu fil akhirah. Nanti di akhirat umat ini tidak akan diazab. Dalam arti kata diazab, tidak akan diazab sebagaimana diazabnya orang-orang yang tidak beriman. Hadis ini kata para ulama, jangan kemudian diartikan bahwa siapapun kalau umat Islam selama dia beragama Islam maka tidak akan diazab nanti di akhirat. Tidak demikian maknanya. Karena jikalau ada di antara umat ini yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar lalu meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disiksa dia nanti di neraka. Tapi walaupun pada akhirnya setelah ia mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya memang dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Yang perlu kita pahami jamaah rahimakumullah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di ayat pertama dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah mengasih, Allah memberi kepada siapa saja yang meminta, siapa saja yang berusaha, apapun agamanya, Allah kasih di atas dunia. Ar-Rahim, Ar-Rahim, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ini hanya bagi orang-orang yang beriman saja, dan itu nanti di akhirat. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Ar-Rahim setelah kata Ar-Rahman, karena kata Ar-Rahman itu memang berlaku di atas dunia. Sementara setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat sana. Di sanalah Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala akan berlaku bagi orang-orang yang beriman saja. Nah, ketika tadi Nabi mengatakan ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang dirahmati, umat yang disayangi, terutama nanti di akhirat sana. Jamaah rahimakumullah, la yu'adzabu fil akhirah, tidak akan disiksa nanti di akhirat, terutama sekali tentunya bagi mereka-mereka yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan kesyirikan dalam kehidupan. Azabuha fid dunya, kata Nabi, umatku ini itu akan banyak nanti mendapatkan, merasakan tersakiti, merasa menderita. Jadi mana kata azab dalam hadis ini, akan merasa menderita, merasa tersakiti, itu ketika berada di atas dunia. Apa bentuknya kata Nabi? Al-fitan, dalam bentuk fitnah-fitnah. Para nabi-nabi difitnah, para ulama-ulama difitnah, ada yang dipenjara. Itu bentuk daripada perasaan tersakiti dan menderitanya. Wazzalazil, zalazil, berbagai macam bentuk bencana, terutama gempa-gempa sebagaimana yang sekarang kita saksikan terjadi di negara Turki. Wal qatl, dan pembunuhan. Perhatikan jamaah rahimakumullah, ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, yang bisa saja ada di antara umat Islam kalau tidak memahami hadis ini dengan benar, bisa saja kemudian ada yang bertanya-tanya, bisa saja ada yang kemudian merasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ada yang mengatakan, ya Allah, kami ini beriman, kami ini Islam, kami ini menganut agamamu yang benar. Kenapa sering engkau kirimkan bencana demi bencana kepada kami yang betul-betul menganut agamamu yang benar? Kenapa kau tidak turunkan bencana itu di Israel? Kenapa engkau tidak turunkan bencana itu di negara-negara agresor, negara-negara yang zalim, negara-negara yang mungkin mengaku dirinya sebagai polisi dunia? Tapi kenapa ini terjadi di negeri-negeri Islam? Bahkan kita di Lombok ini, negeri yang disebut dengan Pulau 1001 Masjid, pernah mengalami bencana yang luar biasa besarnya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran di awal surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka saya biarkan berkata, Tuhan saya beriman kepadamu,
wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak saya berikan ujian demi ujian. Jadi siapapun orang yang beriman di atas dunia ini, jamaah rahimakumullah, itu pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah rahimakumullah, saya sering mengatakan bahwa jikalau misalnya kita punya anak kita sekolah di sekolah dasar kah itu, di SMP kah itu, di SMA kah itu, di perguruan tinggi kah itu, ketika mereka terdaftar sebagai peserta didik di sebuah sekolah atau di sebuah universitas, setiap 3 bulan sekali itu ada ujian, ada mid semester. 6 bulan sekali ada semester. Nanti di akhir tahun ada ujian akhir tahun kalau yang anak-anak SD kita. Yang boleh mengikuti ujian itu hanya siswa atau mahasiswa yang terdaftar sebagai siswa atau mahasiswa di lembaga pendidikan. Yang tidak terdaftar tentu tidak boleh mengikuti ujian. Perhatikan jamaah rahimakumullah, ketika tadi Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira bahwasanya mereka saya akan biarkan berkata saya beriman lalu saya tidak berikan ujian demi ujian, kata Allah. Maka di satu sisi betul ujian adalah sebuah musibah, tapi di sisi yang lain ujian itu juga kadang harus disyukuri. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena ketika kita mendapatkan ujian itu pertanda bahwasanya kita ini masih terdaftar di sisi Allah sebagai orang-orang yang beriman. Karena kalau ada manusia-manusia yang tidak pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, jangan-jangan ia tidak terdaftar di sisi Allah sebagai orang yang beriman. Sebagaimana tadi siswa mahasiswa akan mengikuti ujian jikalau ia terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa di sebuah lembaga pendidikan. Kalau ia tidak terdaftar, maka tentu ia tidak berhak untuk mengikuti ujian. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, agar kiranya kita selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian membuat kita suuzon, menjadi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan jemaah rahimakumullah, kata para ulama tafsir, waw yang ada pada wala nabluwannakum ini adalah waw lil qasam, waw untuk bersumpah. Allah sampai bersumpah ingin menegaskan kepada kita manusia, terutama kita orang-orang yang beriman, bahwa siapapun di antara kita itu pasti akan mendapatkan ujian demi ujian. Dan bentuk-bentuk ujian itu diantaranya Allah sebut dalam ayat tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kita diuji dengan rasa takut, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita merasa takut, itu adalah ujian. Angin bertiup sangat kencang,
hujan yang luar biasa lebat dan luar biasa besar. Kadang kemudian menimbulkan banjir di mana-mana. Kita merasa takut. Itu adalah ujian, jamaah rahimakumullah. Minal khauf wal ju', lapar. Ketika mungkin ada di antara kita diuji dengan kekurangan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran, itu adalah ujian. Wa naqsim minal amwal, harta kita berkurang, mungkin karena musibah dan bencana, mungkin karena kecurian, mungkin karena hilang. Itu ujian. Wal ampus, diuji dengan hilangnya orang-orang yang kita cinta, diuji kita dengan hilangnya orang-orang yang luar biasa dekat dengan kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, buah padi yang seharusnya kita panen rusak, buah yang semula yang kita tanam kita harapkan akan berbuah dengan luar biasa lebat, tapi kemudian pada rusak. Itu semua ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup dengan mengatakan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang manakala ditimpa dengan sebuah musibah, qalu, mereka cepat-cepat mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan pada akhirnya semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana dan musibah kepada orang-orang Islam di atas dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan cintanya. Sementara orang-orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan siksa dari atas dunia, karena memang Allah tangguhkan siksa buat mereka untuk diberikan siksa itu seberat-beratnya nanti di akhirat sana. Yang disiksa seperti tersiksa, seperti bencana yang luar biasa dahsyat di Turki sana. Itu mungkin orang akan mengatakan, lihat itu orang-orang yang beragama Islam mati dengan gempa dahsyat yang Tuhannya kirimkan. Mereka disiksa dari atas dunia. Tidak demikian adanya, jamaah rahimakumullah. Kadang Allah percepat bencana, merasa tersakiti dan menderita umat Islam di atas dunia, agar kiranya nanti di akhirat Allah tidak berikan kepada mereka ketika berada di akhiratnya. Allah masukkan ke dalam surganya, Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan ke dalam nerakanya. Dan itu salah satu bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, adanya bencana demi bencana itu saya ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini, di mana tentu kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai peringatan, agar kiranya kita ini cepat sadar, agar kiranya kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, mohon maaf jamaah rahimakumullah, tadi saya mengatakan bahwa kita berada dalam wilayah yang disebut dengan ring of fire, wilayah yang berapi, sehingga sangat memungkinkan sering terjadinya bencana, terutama apa yang disebut dengan gempa bumi. Itu tentu tidak akan terjadi, jamaah rahimakumullah, manakala Allah tidak menghendaki. Permasalahannya adalah, sudahlah kita tahu kalau kita ini tinggal dalam wilayah yang disebut dengan ring of fire tadi, kita tahu kita tinggal dalam wilayah yang disebut sebagai wilayah cincin berapi tadi,
lalu kemudian kita kipas-kipasi api itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan di atasnya, maka kemudian berpadu antara, ya sekali lagi, berpadu antara hukum alam dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api. Harusnya Nabi Ibrahim itu terbakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar? Tentu jawabannya karena Allah tidak menghendaki. Bukankah Allah berkata kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau menjadi dingin. Kuni bardan, jadilah engkau menjadi api. Wasalaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kan Allah berfirman kepada api itu supaya api yang memang secara alami harusnya panas dan membakar, tetapi kemudian ia berubah menjadi sesuatu yang sangat dingin atas perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Jadi walaupun Nabi Ibrahim dikelilingi oleh api, tapi karena Allah tidak menghendaki, tidak terbakar Nabi Ibrahim itu oleh api. Kita walaupun tinggal dalam wilayah yang disebut dengan ring of fire tadi, tinggal dalam wilayah yang serba berapi, kalau Allah tidak menghendaki terjadi bencana demi bencana, termasuk apa yang terjadi di Turki, maka itu tidak akan mungkin terjadi, jemaah. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, seiring dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tadi dalam hadis bahwa azabuha, merasa tersakiti dan menderitanya umatku, kata Nabi, al-fitan, banyak difitnah, wazzalazil, banyak bencana-bencana di tempat-tempat mereka seperti gempa, wal qatl, banyak umat Islam yang terbunuh. Ya, mohon maaf, di Palestina saudara-saudara kita terbunuh. Hampir tiap hari kita menyaksikan saudara-saudara umat Islam di wilayah Palestina dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itulah penderitaan, itulah perasaan tersakiti, baik yang mengalami ataupun kita umat Islam yang menyaksikan dari sini, itu merasa menderita, itu azab. Tetapi itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian jikalau kita sikapi dengan sabar, nanti Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa di akhirat sana. Perhatikan jemaah, ampura sinampura agung. Mungkin sebagian orang-orang non-Islam mentertawakan umat Islam di atas dunia, mengejek umat Islam di atas dunia. Tapi nanti pada kehidupan yang kedua di akhirat, giliran kita kemudian yang tertawa dan mentertawakan mereka. Ada ungkapan ulama mengatakan, man yadhak akhiran yadhak katsiran. Siapa yang tertawa paling belakang, itulah yang akan tertawanya lama sekali dan gak akan berhenti-berhenti ketawa. Ya, mohon maaf, jikalau ada pertandingan sepak bola, misalnya antara Real Madrid sama Barcelona, misalnya penggemar Barcelona di babak pertama sudah menang 2-0. Ketawa, luar biasa ketawanya. Tapi di babak kedua, ternyata kemudian misalnya Real Madrid memenangkan pertandingan, skornya menjadi 3-2. Ini ketawanya nggak akan pernah berhenti-berhenti, ya, nggak akan berhenti-berhenti ketawanya, seterusnya ketawa, dan pada akhirnya nanti akan mengolok pendukung Barcelona.
Dan itulah yang akan terjadi nanti di akhirat, jamaah rahimakumullah. Boleh mungkin mereka mentertawakan kita, tapi nanti pada akhirnya siapa yang tertawa belakangan ialah yang akan tertawa paling lama. Kita yang akan mentertawakan mereka. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, banyaknya berbagai macam bencana, musibah yang terjadi melanda dunia Islam. Salah satunya saudara-saudara kita yang ada di Turki hari-hari ini, itu gempa luar biasa dahsyatnya yang mungkin sebelumnya tidak pernah terjadi di Turki. 7,8 dahsyat, jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana video-video rekaman yang beredar, bagaimana gedung-gedung yang runtuh luar biasa, sampai hari ini sudah 12.000, kalau nggak salah itu diperkirakan akan mencapai 20 ribuan. Sampai hari ini itu tadi saya lihat di waktu siang hari itu sudah 12.000 nyawa yang melayang, baik di Turki maupun di perbatasan dengan Syria, jemaah. Ini ujian. Ini ujian keimanan, jemaah rahimakumullah. Ujian untuk kita selalu berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan dan membacakan, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Jangan kira Allah itu lalai, jangan kira Allah itu acuh tak acuh, jangan kira Allah itu cuek kepada manusia-manusia yang terbiasa melakukan kezaliman. Kenapa enggak kepada mereka saja Allah turunkan bencana? Kenapa enggak kepada mereka saja Allah kirimkan siksa di atas dunia? La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian pernah sangka Allah cuek, Allah enggak tahu, Allah mengabaikan, kok membiarkan orang-orang itu berlaku kezaliman. Jangan. Innama yuakhiruhum, sengaja Allah Subhanahu wa taala menunda, sengaja Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka sampai kemudian saat nanti mereka sudah pada mati semua, lalu melihat azab begitu besar di depan mata, barulah mata mereka kemudian terbelalak melihat bagaimana siksa yang memang Allah janjikan itu betul-betul ada dan fakta. Jadi kita selalu harus husnuzon, jamaah rahimakumullah. Saya sering ditanya dalam berbagai kajian, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa saja orang-orang Israel itu? Perhatikan apa yang Allah sebut di awal surat Al-Hasyr. Di awal surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa huwallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim li awwalil hasyr ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasib. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Andai kata Allah tidak menakdirkan dari semenjak zaman azali bahwa yang namanya orang-orang Yahudi, yang namanya orang-orang Israel itu sudah ditakdirkan semenjak zaman azali sebagai bangsa yang terusir, itu kata Allah di surat Al-Hasyr. Laula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Andai kata mereka tidak telah ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa yang terusir, kata Allah, niscaya kami akan azab mereka semenjak mereka masih hidup di atas dunia. Mereka adalah bangsa yang tidak punya tumpah darah. Mereka adalah
manusia-manusia yang sebenarnya tidak punya tempat tinggal. Lalu kemudian diberikan hadiah oleh penjajah Inggris tanah Palestina itu. Setelah mereka menjajah tanah Palestina, orang-orang Yahudi yang berkeliaran berada di mana-mana kemudian berkumpul di sana. Ya, berkumpul di sana. Ketika Syekh Sya'rawi, ahli tafsir terkemuka, ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan apa? Biarkan mereka dulu membantai saudara-saudara kita di sana. Karena nanti pada hari kiamat, satu di antara ciri hari kiamat, kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai pada saatnya orang-orang Islam akan membunuh orang-orang Yahudi. Fayahtabi al-yahud wara al-hajar wasyajar. Sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan di balik pepohonan. Batu-batu itu berkata, ya muslim ta'al wara'i yahudi faqtulhu. Hai orang Islam, sini kemari kau, ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah ia. Itu kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Jamaah rahimakumullah, orang-orang Yahudi yang semula tersebar berada di mana-mana, sebelum mereka mendirikan tanah di negeri Palestina, setelah mereka punya tanah di tanah Palestina, mereka berkumpul sekarang di sana. Ketika datang saatnya, tidak perlu kita mencarinya kemana-mana, karena mereka sudah berkumpul di sana. Itu jawaban dari Syekh Sya'rawi, ya, ulama terkemuka di Mesir ketika itu, ketika bagaimana setiap hari kita menyaksikan umat Islam dibantai dan dibunuh di tanah Israel. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah kita umat Islam ini, selama kita tidak melakukan kemusyrikan, insyaallah kita tidak akan pernah disiksa di akhirat, dan kita akan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian pada malam hari ini, jamaah rahimakumullah. Kurang lebih mohon maaf karena waktu Isya telah tiba. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.